Perkenalkan, nama saya Lily Atrix Rewanine Fraser dengan NIM 0806 198182 3130 dari Praktikan Steril C kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dari praktikum kali ini, yaitu kontrol kualitas sediaan injeksi. Yang pertama, kontrol kualitas atau quality control atau pengawasan mutu secara umum adalah bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik agar tiap obat yang dibuat memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Pengawasan mutu meliputi semua fungsi analisa yang dilakukan dalam laboratorium, termasuk pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan obat jadi. Pengawasan mutu meliputi juga program uji stabilitas pemantauan lingkungan kerja, validasi dokumentasi suatu batch, program penyimpanan sampel, dan penyusunan serta penyimpanannya sesuai dengan spesifikasi yang berlaku dari setiap bahan dan produk serta termasuk metode pengujiannya. Dalam sediaan steril, yang dimaksud dengan quality control atau pengawasan mutu adalah proses mereview segala macam kualitas dari faktor-faktor yang berhubungan dengan produksi. ISO 9000 mendefinisikan sebagai bagian dari manajemen kualitas yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas. Di dunia industri farmasi, setiap obat yang diproduksi haruslah memenuhi khasiat keamanan dan mutu atau quality. Quality control di industri farmasi memiliki fungsi untuk menjaga mutu dan memastikan tidak ada penyimpangan. Untuk memudahkan proses quality control, maka seorang quality control manager dapat menggunakan berbagai cara untuk melakukan proses ini. Dalam sediaan steril, banyak syarat yang perlu dilakukan dan diperhatikan, antara lain sediaan bebas dari mikroorganisme, bebas dari pirogen, bebas dari partikulat, dan standar yang sangat tinggi dalam hal kemurnian dan kualitas. Cara kerja percobaan kontrol kualitas sediaan injeksi. Uji kejernihan. Yang pertama, ambil 4 ampul dan 4 vial. Lalu, amati di dekat lampu 50 watt. Putar sediaan 360 derajat dan goncang perlahan. Lalu catat adakah partikel yang mengambang. Lalu uji kebocoran. Langkah pertama yaitu siapkan bejana dengan memasukkan aquades hingga memenuhi 3/4 bejana. Lalu catat volume aquades yang digunakan. Lalu masukkan cairan metanol dengan kadar 1%. Aduk hingga merata. Yang ketiga, ambil 3 buah ampul dan buat vial dan masukkan ke dalam bejana. Jika mengapung, gunakan pemberat. Yang keempat, setelah 30 menit, keluarkan ampul dan vial. Amati cairan di dalam sediaan. Apakah ada perubahan warna biru? Lalu uji volume. Yang pertama, buka penutup vial dan patahkan leher ampul 1 buah dengan menggunakan spruit injeksi. Sedot cairan dari dalam wadah. Yang ketiga, catat berapa volume yang ada di dalam sediaan. Lalu uji pH. Langkah pertama yaitu untuk ampul, dari hasil pengujian volume sedot 0,5 sampai 1 ml cairan. Lalu teteskan pada kertas pH. Lalu bandingkan dengan indikator, catat pH-nya. Untuk vial digunakan semua cairannya, yaitu sebanyak 25 ml. Masukkan ke gelas beker yang telah dibersihkan. Lalu hidupkan pH meter dan celupkan stik pH ke dalam larutan injeksi tersebut. Lalu catat pH yang teramati. Uji kualitatif kafein. Yang pertama, larutkan zat dalam alkohol, lalu ditambahkan reagen Perry dan amonium encer. Warna hijau menyatakan adanya kafein di dalam zat. Lalu uji kuantitatif. Kafein 1 gram tambah 150 ml aquadis panas, lalu disaring, dimasukkan ke dalam corong pemisah bersama kalsium karbonat, lalu diekstraksi 4 kali. Lalu tambah kloroform, lalu kloroform diekstraksi lagi lapisan bawahnya, lalu diuapkan kloroformnya dengan evaporator, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur dan diencerkan dengan aquades, lalu ditentukan kadarnya. Lalu uji pirogenitas.
Yang pertama, hangatkan larutan uji, injeksikan ke tikus secara IV, amati suhu tubuh tikus selama 3 jam dengan interval 30 menit sekali dan catat hasilnya. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pada praktikum kontrol kualitas sediaan injeksi dilakukan beberapa uji terhadap sediaan injeksi yang sudah dibuat. Uji yang pertama yaitu uji organoleptik. Parameter dari uji ini yaitu warna, bau, dan teksturnya. Karena sediaan injeksi yang kami buat pada praktikum kali ini berupa sediaan di ampul dan vial, maka teksturnya haruslah berbentuk cairan. Lalu, sediaan injeksi tidak boleh berwarna atau bening dan harus tidak memiliki bau. Setelah dilakukan uji terhadap semua sediaan yang dengan ampul dan vial, parameter-parameter uji tersebut semuanya terpenuhi. Hal ini menandakan sediaan ampul dan vial kami memenuhi syarat. Uji yang kedua yaitu uji pH. Syarat dari uji pH ini adalah syarat pH akhir dari sediaan haruslah sesuai dengan pH stabilitas dari bahan aktif. Bahan aktif yang kami gunakan yaitu kafein dengan pH stabilitas 4-5,2. Oleh karena itu, sediaannya haruslah memiliki pH di rentang 4-5,2. Setelah dilakukan pengujian, didapat hasil bahwa pH dari semua sediaan berada pada rentang tersebut. Hal ini menandakan bahwa sediaan kami memenuhi standar. Uji yang selanjutnya yaitu uji kualitatif. Uji ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan bahan aktif dalam sediaan tersebut. Uji ini kami lakukan dengan metode Perry, yaitu untuk mengetahui keberadaan kafein. Metode Perry mengatakan hasil positif jika pada akhir terbentuk warna hijau. Setelah dilakukan uji terhadap semua sediaan dalam semua pengemas, ternyata semua sediaan pada akhir pengujian membentuk warna hijau. Hal ini menandakan sediaan kami semuanya positif mengandung kafein dan memenuhi syarat. Uji yang selanjutnya yaitu uji kuantitatif, yaitu untuk menentukan kadar dari bahan aktif atau kafein di dalam sediaan. Menurut Farmakope, kadar kafein dalam suatu sediaan haruslah pada rentang 90-110%. Setelah dilakukan pengujian terhadap semua sediaan kami, didapat hasil bahwa semua sediaan dalam ampul dan vial berada pada rentang yang ditentukan. Hal ini menandakan bahwa sediaan kami memenuhi persyaratan. Uji yang selanjutnya yaitu uji pirogenitas. Uji ini itu untuk mengetahui keberadaan pirogen dalam sediaan tersebut. Uji ini dilakukan terhadap tikus. Syarat dari uji ini yaitu kenaikan suhu tikus tidak boleh melebihi 1 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengujian dan diukur selisih suhu dari tikus, ternyata semua sediaan kami tikusnya tidak mengalami kenaikan suhu lebih dari 1 derajat Celcius. Hal ini menandakan sediaan kami memenuhi syarat. Yang kedua yaitu uji kebocoran. Uji kebocoran ini dilakukan untuk melihat apakah pengemasnya mengalami kebocoran atau kerusakan. Syaratnya yaitu tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Setelah dilakukan uji, tidak ditemukan adanya kebocoran sedikit pun dari semua sediaan kami. Hal ini menandakan sediaan kami memenuhi syarat uji. Selanjutnya yaitu uji kejernihan. Uji ini dilakukan menggunakan cahaya untuk melihat adanya partikel-partikel dalam sediaan. Setelah dilakukan pengujian, tidak ditemukan adanya partikel-partikel yang terdapat dalam sediaan, menandakan sediaan tersebut jernih dan memenuhi syarat. Yang kedua yang selanjutnya yaitu uji sterilitas. Uji sterilitas ini dilakukan dengan metode inokulasi langsung. Syarat dari uji ini tidak boleh terdapat satupun koloni bakteri yang tumbuh. Setelah dilakukan uji, tidak terdapat satupun koloni bakteri dari semua sediaan. Hal ini menandakan sediaan kami memenuhi syarat. Ujian selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot. Uji ini dilakukan dengan cara menimbang bobot masing-masing dari sediaan lalu dihitung penyimpangannya. Penyimpangannya tidak boleh melebihi dari 5%. Setelah dilakukan perhitungan dari masing-masing bobot sediaan, masing-masing sediaan penyimpangannya tidak mencapai 5%. Kemudian dilakukan persen CV, di mana persen CV ini merupakan simpangan deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Persen CV ini tidak boleh melebihi 5% dan hasil yang didapat yaitu tidak melebihi 5%. Hal ini menandakan sediaan kami memenuhi syarat. Yang selanjutnya yaitu uji keseragaman volume. Uji keseragaman volume sama seperti uji keseragaman bobot, hanya saja yang dihitung adalah volumenya. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata sediaan kami memenuhi syarat dari uji. Saya Rizky Prapitasari dengan NIM 0806 11 8182 3019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan pada praktikum kontrol kualitas sediaan injeksi. Yang pertama, kontrol kualitas sediaan injeksi bertujuan agar mendapatkan produk sediaan injeksi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta mutu dari produk sediaan injeksi yang diproduksi hasilnya baik dan sesuai yang diinginkan. Yang kedua, suatu sediaan injeksi dapat dikatakan layak untuk dipasarkan dan digunakan, yakni apabila sediaan tersebut memenuhi semua persyaratan dari kontrol kualitas. Ketiga, uji kontrol kualitas yang dilakukan terhadap sediaan injeksi diantaranya uji organoleptis, uji pH, uji kebocoran, uji kejernihan, uji kualitatif, uji kuantitatif, uji keseragaman bobot, uji volume, dan uji pirogenitas, dan uji sterilitas. Keempat, kontrol kualitas sediaan injeksi bertujuan agar mendapatkan produk sediaan injeksi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, serta mutu dari produk sediaan injeksi yang diproduksi hasilnya baik dan sesuai yang diinginkan, serta aman dan nyaman dalam pemakaian pada pasien. Yang kelima, selain melakukan kontrol kualitas sediaan, penting juga memperhatikan penyimpanan
dari sediaan injeksi, sehingga tercegah dari cemaran dan penguraian.